Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Dia tak pernah mengantisipasi diam seperti itu. Dia mengira kamu akan kembali, seperti kebanyakan orang yang datang dan pergi dalam siklus yang sama. Tapi kamu tidak, dan itulah yang membuat segalanya berbeda. Diam itu bukan bentuk manipulasi. Ia adalah deklarasi tanpa suara bahwa kamu menghormati dirimu sendiri terlalu dalam untuk bertahan di tempat yang tidak lagi merayakan kehadiranmu. Sebagaimana Epictetus mengajarkan, jangan pernah mengeluh tentang apa yang kau izinkan. Dan kamu pada akhirnya memilih untuk tidak lagi mengizinkan dirimu ditahan oleh janji yang tak ditepati atau cinta yang hanya datang separuh hati. Kamu tidak marah, kamu tidak menyerang, kamu tidak bertindak demi reaksi. Kamu hanya memilih menjauh dengan keheningan yang tidak mencari perhatian. Dan justru karena itulah, kamu mulai memenuhi pikirannya lebih dari sebelumnya. Ketika pikirannya melayang kembali ke cara kamu pernah mencintainya, dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan ruang yang kamu berikan agar ia tetap menjadi dirinya, ada sesuatu di dalam dirinya yang terguncang. Bukan karena ia masih menyimpan kemarahan, tetapi karena ia menyadari bahwa ia pernah memiliki sesuatu yang langka dan membiarkannya pergi tanpa menghargainya. Kamu adalah sosok yang tidak mendesak, tidak mengemis, tidak memaksa. Kamu hadir dengan kedewasaan, bukan dengan drama. Kamu memberi bukan karena takut ditinggalkan, tetapi karena kamu tahu cinta sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari keikhlasan yang tak bersyarat. Sekarang ketika ia mencoba mencari makna di tempat-tempat baru, hubungan baru, pengalaman baru, kebisingan sosial, yang ia temui hanyalah ketidakkonsistenan. Dan di tengah semua itu, justru diam dan ketenanganmu menjadi gema yang terus terpantul dalam dirinya. Bukan karena kamu ingin dia menyesal, tetapi karena kamu tak lagi tersedia untuk hubungan yang hanya hidup dalam setengah kejelasan. Kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu, tulis Marcus Aurelius. Dan kamu telah memilih kedamaian yang tak bergantung pada apakah dia kembali atau tidak. Kamu tidak menyimpan dendam, tapi kamu juga tidak memaksa penyatuan. Kamu memilih untuk membebaskan dirimu agar tidak terjebak dalam siklus emosional yang melelahkan. Dan dalam pembebasan, itulah kamu bangkit, not just physically moving on, but mentally and spiritually transforming. Mungkin dia melihat foto-foto lama, mendengarkan playlist yang dulu penuh kenangan, atau melintasi tempat yang pernah menyatukan kalian. Dan saat itu, gelombang kesadaran datang, tidak sekaligus tapi perlahan, menghantamnya dengan pemahaman bahwa yang dulu bersamanya bukan hanya seseorang yang mencintai, tetapi seseorang yang mengerti, memaafkan, dan bertahan dalam badai. Dan sekarang orang itu sudah tak lagi ada di sisinya. Egonya mungkin tak membiarkannya mengatakannya, tapi hatinya tahu ada penyesalan. Hanya saja kesombongan menguncinya di balik pintu yang tak berani dibuka. Sementara kamu tidak lagi mengetuk pintu itu. Kamu sudah pergi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kelahiran baru dari dirimu yang utuh. Dan itulah stoicisme dalam bentuk cinta. Bukan pelepasan yang dipenuhi kemarahan, tetapi pelepasan yang dipilih dengan sadar agar bisa sembuh. Bukan keheningan yang digunakan sebagai sanksi, tetapi sebagai batasan untuk menjaga nilai diri. Seperti kata Seneca, orang yang hidup selaras dengan alam tak akan kekurangan apa-apa. Dan kamu telah kembali hidup selaras dengan nilai-nilai jiwamu. Maka kini, jika ia merindukanmu, biarlah ia berurusan dengan ruang kosong yang dulu kamu isi. Karena kamu tidak sekadar pergi, kamu telah berkembang. Nomor 4, Nadia melihat pada sosok lain dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memenuhi harapannya. Dia sempat berpikir bahwa
kehilanganmu bukanlah kehilangan yang besar, bahwa dirimu mudah digantikan. Dalam pikirannya akan ada seseorang yang datang, memberikan lebih, mencintai lebih, membuatnya merasa lebih baik, lebih dikagumi, lebih dikejar. Dia yakin hubungan itu bisa diperbaiki dengan kehadiran baru, dengan cinta baru. Namun kenyataan berbicara lain, karena semakin dia mencoba, semakin dia menemukan bahwa tak ada yang seutuh kamu. Kebanyakan orang yang ia temui hanya hadir untuk mengesankan, bukan untuk bertumbuh bersama. Mereka membanjiri dengan pujian yang manis namun kosong, menggoda dengan janji yang cepat namun rapuh. Mereka memuja di awal, tetapi mudah hancur ketika diuji. Mereka terobsesi pada perhatian, bukan ketulusan. Dan di tengah labirin interaksi yang terasa dangkal, bayanganmu muncul, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai standar yang tak lagi bisa dia hindari. Karena kamu tidak mencoba terlalu keras. Kamu tidak menjual citra. Kamu tidak terburu-buru membuktikan bahwa kamu layak. Kamu hanya menjadi dirimu dengan tenang, teguh, dan tetap terpusat. Tidak hidup untuk dipilih, tetapi untuk hidup selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan saat itu, ia mengira itu biasa. Tapi kini, di antara keramaian yang penuh reaksi dan performa, justru ketenanganmu yang paling bergema. Jangan menjadikan dirimu murahan, hanya agar orang lain merasa nyaman. Tulis Marcus Aurelius. Dan kamu tahu betul itu. Kamu tidak pernah bersaing untuk cinta. Kamu hanya hadir sepenuh hati, tanpa kehilangan identitas. Bukan untuk menang, tetapi karena cinta bagimu adalah pemberian, bukan perburuan. Sekarang setiap kali dia bertemu dengan seseorang yang mengingatkannya padamu, selalu ada bagian yang tidak cocok. Mungkin orang itu penuh perhatian, tetapi tidak stabil. Mungkin menarik, tetapi tidak sabar. Mungkin hangat, tetapi tidak jujur. Dan saat perbandingan itu tak bisa lagi ia tolak, muncul kesadaran pahit. Kamu bukan sekadar bagian dari masa lalunya. Kamu adalah tolok ukur yang sulit dicapai oleh siapapun setelahmu. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu otentik. Kamu tidak bermain-main dengan afeksi. Kamu hadir dengan keteguhan, dengan prinsip, dengan kedalaman. Kamu mencintai bukan untuk menambal kekosongan dalam dirimu, tetapi untuk membagikan ketenangan yang kamu miliki. Dan itu pada akhirnya membuatmu tak tergantikan. Sebagaimana Epictetus mengatakan, hanya karena seseorang terlihat lembut, bukan berarti dia lemah. Seringkali, itu tanda kekuatan batin yang dalam. Dan kamu adalah contoh dari itu. Laki-laki atau perempuan, ketika kamu mencintai tanpa drama, tanpa pamer, tanpa tuntutan, dengan kesabaran, dengan refleksi, dengan kebijaksanaan, maka ketidakhadiranmu akan terasa seperti kehilangan rumah. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya dengan kata-kata, hati mereka tahu bahwa kamu adalah tempat mereka dulu merasa paling damai. Kini dia dihadapkan pada realitas yang sulit ditelan, bahwa seseorang yang dulu ia anggap mudah dilepas, justru menjadi sosok yang ia cari dalam tiap wajah baru. Dan tak peduli seberapa keras ia mencoba mengisi kekosongan itu, dengan tawa baru, dengan cerita baru, dengan unggahan-unggahan kebahagiaan palsu, ada ruang yang tidak bisa terisi. Karena apa yang ia lepaskan, mungkin adalah satu-satunya cinta yang tulus, tenang, dan tidak bersyarat. Renungkanlah, yang dulu terasa biasa, kini terasa tak tergantikan. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih baik, tapi karena dunia di sekitarnya mulai menunjukkan betapa langkanya kamu sejak awal. Itulah keindahan orang yang membumi. Kamu tidak berteriak untuk didengar, tidak memohon untuk dilihat. Kamu hanya hadir, dan kehadiranmu membuat dunia di sekitarnya terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih nyata. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, kata Stoik kuno. Dan kamu telah memilih menjadi kebajikan itu sendiri, berdiri dengan integritas, mencintai tanpa kehilangan arah, dan pergi tanpa membawa kebencian. Maka jangan heran jika dibalik semua upayanya untuk tampak tak terganggu, yang paling dia rasakan justru adalah kehampaan karena kehilanganmu. Jika kamu mengerti betapa sunyinya menjadi tolok ukur yang hanya bisa dikenang tapi tak bisa digantikan, cukup tulis, grounded not forget. Karena kadang, dalam diam dan jarak, pengaruh terdalammu baru benar-benar terasa amuisi.
Karena kamu tidak sekadar pergi, kamu telah berkembang. Nomor 4, dia melihatmu pada sosok lain dan tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar memenuhi harapannya. Nomor 5, penyesalan yang terselubung, isyarat kasual. Pada suatu hari yang tampak biasa, sebuah pesan muncul di layar ponselmu. Mungkin hanya sebuah meme lucu atau ucapan ringan seperti, "Hai, semoga kamu baik-baik saja." Tampak kasual, tidak mengandung beban, tidak mengundang terlalu banyak interpretasi. Namun kamu tahu, dan entah bagaimana hatimu tahu juga, bahwa itu bukan sesederhana yang terlihat. Itu bukan sekadar meme. Itu adalah ketukan lembut di pintu yang dulu pernah ia banting keras. Itu adalah cara tersembunyi untuk kembali masuk ke dalam duniamu, tanpa harus mengakui bahwa ia sebenarnya merindukanmu. Sebuah ujian, satu bentuk komunikasi yang disengaja tapi dibalut dalam keacakan. Bukan karena ia siap untuk kembali, tapi karena diam-diam keheningan yang terjadi setelahmu terasa lebih keras dari yang bisa ia bayangkan. Dia tidak akan berkata, "Aku menyesal membiarkanmu pergi." Kata-kata itu menuntut kerentanan, dan egonya belum siap membuka ruang selebar itu. Maka ia memilih sesuatu yang ringan, sebentuk nostalgia samar, humor santai, atau cerita kecil yang tak terlalu berarti. Cukup untuk melindungi harga dirinya, namun cukup dalam untuk menyentuh rasa ingin tahumu. Dan disinilah banyak orang terjebak, baik pria maupun wanita. Mereka mengira pesan seperti ini adalah permintaan maaf tersembunyi, sebuah harapan diam-diam untuk rekonsiliasi, sebuah pintu yang terbuka sedikit. Tapi mereka yang telah bertumbuh, yang telah memahami nilai keutuhan diri, tidak mengejar bayangan masa lalu yang telah pudar. Mereka tidak terpancing oleh bentuk perhatian yang samar. Mereka tahu membedakan antara kehadiran yang tulus dan kehadiran yang hanya muncul karena kesepian. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu kesal karena sesuatu dari luar dirimu, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu atasnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu. Begitu pula dalam situasi ini. Pesan itu bukanlah masalahnya. Yang menentukan adalah bagaimana kamu memaknainya. Apa kamu melihatnya sebagai tanda masih adanya cinta? Atau hanya sebagai bayangan sesaat dari seseorang yang bergumul dengan ruang kosong dalam dirinya? Karena mari kita jujur, kalau dia benar-benar telah melangkah maju, kamu tidak akan menerima apapun. Tidak ada pesan, tidak ada meme, tidak ada apapun. Fakta bahwa dia menghubungi meskipun tampak ringan adalah bentuk dari sesuatu yang lebih dalam. Itu bukan tindakan acak, itu adalah penyesalan yang terselubung. Sebuah upaya untuk masuk kembali, bukan karena ada janji baru, tetapi karena kehilangan yang diam-diam tumbuh besar. Dan inilah pentingnya disiplin emosional. Kamu tidak melompat, kamu tidak bereaksi berlebihan, kamu tidak menganggap semua pesan sebagai misi penyelamatan. Kamu tidak sedang di sini untuk bermain-main dalam pusaran yang belum pasti. Kamu telah menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena kamu menghargai kedamaian yang telah kamu bangun setelah luka. Epictetus mengingatkan, yang penting bukanlah apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Maka ketika pesan itu muncul di notifikasimu, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah ini tentang cinta yang tumbuh, atau hanya ketakutan akan kesepian? Apakah dia membawa nilai, atau hanya mencoba menenangkan ketidaknyamanannya sendiri? Karena kamu tidak hidup untuk terus menjadi tempat persinggahan. Kamu hidup untuk menciptakan ruang yang damai, jujur, dan stabil bagi dirimu dan, jika waktunya tepat, bagi hubungan yang seimbang. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu telah bertumbuh, melepaskan bukan karena marah, tapi karena kedamaianmu tidak lagi bisa dikorbankan. Dan kini, ketika ia mengulurkan tangan, bukan karena dia telah siap, tapi karena dia merasa kosong. Karena ketidakhadiranmu kini berbicara lebih keras daripada semua percakapan yang pernah kalian bagi. Disinilah letak kekuatan yang tenang itu. Kamu tidak membalas untuk menghidupkan kembali cerita lama. Kamu tidak membuka pintu hanya karena ada ketukan. Karena kamu tahu, bukan isi pesannya yang penting, melainkan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruang jiwamu.
Kamu tidak berperan sebagai pahlawan dalam cerita yang belum selesai. Kamu adalah penjaga dari kehidupan yang telah kamu bangun dengan refleksi, luka, dan keteguhan hati. Pernahkah kamu mengalami bentuk penyesalan yang terselubung seperti ini? Yang datang dengan wajah santai, tapi membawa beban yang tidak terucap? Jika iya, bagikan kisahmu di komentar atau cukup tuliskan "Grounded, not forget". Karena kadang, ketenangan yang kamu pertahankan lebih keras daripada semua suara yang ditinggalkan. Nomor 6, perubahan yang ia rasakan, tapi tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda, meskipun tak pernah diucapkan dengan lantang.